Halo guys, hari ini saya mau buat video tentang pengalaman seram yang saya pernah lalui. I think dalam Malaysia kah? So hari ini saya akan bagi 2 cerita saja. Patut setting sini ya, setting sini. Sini lah. Okay. Cerita pertama kita bagi time saya sama Ellen. Itu kami pergi mana tu? Malam. And then sudah tu kami pusing di bahagian mana tu? Roundabout bahagian dekat futsal lama sini tu. Apa? Fikir baik punya roundabout. Tapi kami tak fikir baik. Kami pergi dekat jalan yang pergi Smichael, sekolah Smichael. Malam tu jam 7, jam 8. Dalam antara jam gitulah. So kami decide, saya pun tak tahu apa kami punya kepintaran waktu tu, kami mau pergi tes iman. Lan lepas tu sudah gitu kami jalan tu dari masuk simpang tu, simpang mau pergi Smichael tu, limpas je simpang itu naik bulu Roma sudah lah. Dia macam sudden gitu kan. So kami teruskan. Time tu saya tengok Ellen. Time tu saya di passenger seat, Ellen driver, jadi bersebelahan. So terus yang time Kembang Ulu Roma saya tengok Ellen. Tapi Ellen macam nonchalant kan, dia macam yang kita. Lepas tu sudah tu kami jalan, and then limpas bagian dekat satu simpang ni ada 2 pokok ara kata orang kena panggil. Pokok tu memang ada dari sejak saya darjah lagi, dari sejak saya kecil. And then tu malam yang saya ingat, yang lampu yang ada tu cuma lampu yang di jalan tu. Itu pun macam tak boleh pakai itu lampu ya. So dengan berbekalkan lampu kereta dengan lampu cahaya yang tidak seberapa itu, kami jalan. Sudah tu kami limpas 2 pokok ara tu. Sebaik saja limpas pokok pertama, pokok kedua, limpas saja tu. And then saya rasa macam apa? Dia bukan naik bulu rumah atau kira dia. Tapi dia macam yang bagian sini tu macam yang ada bukan tekanan juga. Macam apa? Macam ada tahu kah bila macam mana? Magnetic field lah. Jadi macam tu nak bulu pandai naik sini tu. Tapi yang saya muting sini. Tapi yang ternaik bulu Roma tu, bukan naik bulu Roma, dia tertarik tu bagian sebelah sini. Time tu saya passenger, Ellen driver. So yang kan passenger driver di belakang ada kosong, di tengah-tengah ada ruang tu kan. Jadi dia yang saya rasa tu sebelah sini lah dia begitu. Tapi time tu saya rasa saya diam-diamnya tu. Saya tidak tengok Ellen, lagu pun tidak pasang, mau pergi tes iman. Sudah tu contohnya yang saya rasa di sini kan, saya di sini, Ellen di sebelah. Jadi ada rasa macam benda tu dia, saya tidak tahu lah, mungkin perasaan saya takut kali kan. So saya rasa macam dia gini. Faham tak? Bila macam kita macam sini passenger, sini driver, terus dia macam gitu. Dia begitu. So itu lepas saja. Ini bagian sini nih, dekat sebelah rumahnya nih. Jalan ini nih, sebelah sini. Sudah tu jalan lepas sini gelap lagi, memang tidak lampu sudah jalannya. Jadi sepanjang perjalanan tu sampai dekat simpang baru kami bercakap. Dari start Kembang Bulu Roma yang naik tu, simpang sini dekat Smichael, kami diam sampai keluar simpang sini dekat Penampang proper. Memang mau pergi highway sudah, baru kami bercakap. Saya pun lupa sudah apa kami cakap. Bongo. Sudah tu lepas balik rumah tu memang cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, apa yang boleh dicuci lah. Sudah tu, and then itu habis saya cerita pertama ni. Itu ya, sampai tu je. Cerita kedua ni, ini time
last year lah. Time ni saya masih lagi aktif sukan konon ni lah. Aktif macam mana macam aktif bersukan lah. So time ni saya tidak tahu, saya rasa dalam ni ada berapa, 3 orang kata ni. 3 orang kan 4 orang ke 5 atau 6. Ini sesama kawan-kawan saya. Time ni kami di Balai Raya sini, dekat kampung saya. So dia punya tempat ni tempat jalan masuk, sebelah kuburan, sini dewan. Betul-betul dewan tu bersebelahan dengan kuburan. Dan kami pergi sana Balai Raya mau main badminton. Time kami main tu jam sampai malam kami main, dari petang sampai malam, lebih kurang jam 10:30. And then saya rasa time tu dia tahu lah, mungkin memang vibe sebelah kuburan kali kan. Tapi time tu dia senyap, tidak bunyi cengkerik pun, tidak apa-apa bunyi. And then saya rasa sesama sini je yang tahu. Berapa orang tu? Saya lupa berapa orang, tapi setahu saya sesama Shenli lah. Shenli ni kawan saya, best friend saya dari sekolah rendah. Siapa? Saya rasa time ni kami 2 orang ni bang. 2 orang tak? Apa dulu lah tu. Lepas tu sudah gitu, dalam jam 10:30 kami macam mau rehat, macam berhenti sudah main, rehat sekejap. Lepas tu di atas ceiling tu, tapi di Balai Raya ni dia tidak ceiling tau, dia macam macam mana, tiang terus pentas, atas dia tidak ada ceiling, dia terus straight zinc lah. So di atas zinc ni dia tidak macam sekarang kalau rumah pokok sebelah gitu kan, dia punya daun tu kena zinc gitu kan. Ini tidak ada satu pokok pun yang boleh dekat dengan zinc Balai Raya tu. Tapi waktu malam tu saya rasa tengah rehat betul, tengah duduk, dia ada angin, suasana senyap, tiada pokok yang dekat zinc tu, tiada dahan, tiada pokok lah sana cakap, tiada pokoknya dahan yang kena zinc. So din secara tiba-tiba dia tahu macam mana di bahagian tengah-tengah zinc tu, contoh dia macam dewan begini kah? Oh tidak, begini ya, begini. So di tengah-tengah zinc ni, dia bukan tengah-tengah lah, dia macam yang bahagian tengah zinc ni ada bunyi macam, tidak tahu kalau kamu pernah dengar bila zinc tu kena pokok punya ranting-ranting yang berdaun, jadi dia macam yang zinc kan gitu pak, macam ada ya sound effect kita. Dia macam yang kena macam kalau kamu pernah dengar ayam atas zinc, lebih kurang begitu bunyi dia, cuma tidak kuat. Sama dia punya tempat bukan satu ya, dia macam dewan tu begini, sepanjang dewan tu begitu. Tapi dia macam mana, dia macam dari sini dia pergi sana, pasal dia macam ramai, mau cakap ramai kah, banyak kah, saya pun tidak pasti. And then sudah yang lepas berbunyi tu, saya tengok Shen, kau dengar tak? Dengar? Ya. And then lepas tu kami decide untuk buat macam yang apa-apa ya lah kita, macam buat bodoh je lah. Tapi time tu yang membuat saya bingung tu, saya tidak tahu apa benda yang ada di atas zinc tu. Tapi yang saya tahu, benda tu bukan satu. Tapi kalau mau cakap saya berhalusinasi pun, Shenli pun dengar juga di atas zinc. Tidak tahu, dia serius tau. Dia macam tidak angin, tidak serius, tidak angin, tidak bunyi cengkerik, tidak angin tiup-pulan, tidak lagi pokok di atas zinc tu. Dan dia tiba-tiba boleh ada bunyi begitu time malam. Di atas tu macam ada, tidak boleh explain. Bunyi itu macam kena cakar yang halus. Tapi cakar halus tu bukan satu. Dia sepanjang kalau dewan tu lurus begitu, kena lah tu satu dewan yang di bagian tengah-tengah.
So yang membuatkan saya tertanya-tanya sampai sekarang ini, apa yang ada di atas dewan nih gitu. Sebab setahu saya kalau mau cakap daun, mustahil daun akan sepanjang yang kena tuh bagian tengah-tengah tuh yang paling kuat bunyi dia. So dia macam persoalan saya begitulah. Saya tidak tahu apa benda tuh. Kalau boleh saya tidak mau bahas pasal benda tuh, sebab dia akan menimbulkan persoalan yang tidak logik. Saya pun tidak tahu kalau kamu percaya saya punya cerita atau tidak, tapi ini apa yang berdasarkan saya pernah rasa, and ada bukti dari kawan saya, bukan bukti lah, tapi ada witness kawan saya juga, dia pun ada di sana waktu itu, dia pun mendengar juga apa yang saya dengar. So time ini saya satu orang di bilik lama saya, bukan di bilik sekarang, di bilik abang saya maksud saya. So jam lebih kurang petang, jam 5:30, jam 6, yang sunset sudah tuh, sunset di kuning. Lepas itu tentu setengah tengok horor lah kan, yang macam cerita hantu. And then saya tidak tahu sama ada berhalusinasi atau tidak, tapi tentu setengah pakai selimut kah. So saya menghadap sini, tingkap, jadi dia ada cahaya dari luar tuh masuk ke dalam. Tengok gini pakai selimut sambil tengok begini. And then tapi tentu posisi saya macam setengah duduk bersandar dinding, jadi tengah begini pakai selimut. And then dari telepon punya contoh telepon ini di bagian sini nih, jadi turunin gitu. Apakah kalau dari kamera dia begitu, begitu. Sudah diturun bagian begitu, saya pun mau cakap, saya tidak tahu saya berhalusinasi ke tidak. So saya rasa tentu satu hari straight saya tengok horor, saya pun tidak apa saya. Terus sudah begitu, terus saya ambil phone saya, terus saya berdiri, saya tengok di ujung tilam saya sedang baring itu tidak apa-apa, tapi saya nampak macam kepala satu perempuan, dia tengah menurun, macam dia turun escalator, serius, nak tipu, macam dia turun escalator begitu. Sudah macam dia turun, terus saya sampai phone, saya tengok itu tidak. Saya macam yang jantung saya, dia mula dia pam darah sudah. Dia jantung saya berdegup laju. Saya berhalusinasi atau tidak, saya tidak tahu lah. Tapi ini yang saya rasa, yang saya nampak dengan mata sendiri. Lepas itu sudah sampai semua, saya pergi tengok, tiada. Terus saya macam mau tengok, tapi saya macamnya mau tengok atau tidak. Tapi saya tekan play, saya tengok gitu. Mau tengok atau tidak nih ya. Terus saya macam yang pikir, malas lah saya bilang. Saya buang phone saya buka pintu di sebelah sini ya. Pintu sebelah sini saya buka, saya pusing tuh tombol pintu. Saya pusing tombol pintu, saya buka, saya mau keluar, saya contoh, saya buka, saya pusing, terus saya mau tutup pintu kan, terus satu yang benda tuh yang mana, jadi benda tuh dari sebelah sini, dari bagian ujung, dari penjuru tilam, dia macam yang mau begitu, tahu nggak? Dia macam yang mau begitu. Saya ngam-ngam, saya mau tutup, saya tarik tombol pintu tuh, dia mau datang, ngam-ngam saya tutup, ngam dekat sudah kan, saya ampas pintu tuh, terus saya lari pergi dapur, terus mama saya tanya, kenapa kok? Terus kakak sepupu saya tuh, dia baru tahu kenapa dia datang di sini tuh, dia pergi jumpa mami saya kak. Terus kakak sepupu saya bilang, pucat juga kau? Dia bilang, kok gini dia? Terus saya lari pergi sini belakang, betul-betul sini belakang. Di sini belakangan saya macam yang bukan anxiety, apa nama dia? Panik. Jadi bila panik itu macam yang gitu, dia macam yang bernafas laju kan. So
Saya macam yang tu saya tengok betul ke apa saya nampak tadi tu. Dia punya muka tu, apa yang saya boleh ingat, first saya nampak, macam mana saya boleh nampak, sekarang ni depan, bayangkan saya di tilam depan sini, depan sini satu tingkap yang besar lah, lebih kurang yang boleh buka 2 jendela begitu. Tapi tentu jendela tutup, langsir pun tutup, jadi yang boleh nampak tu cahaya dari luar, cahaya matahari tu warna kuning tu, dia punya sunlight tu masuk dalam lah gitu. Jadi tentu langsir warna pink, jadi dia punya color tu kuning-kuning lah. And then that's why saya boleh nampak siluet perempuan, rambut panjang, tapi dia punya rambut tidak dia punya rambut ni yang macam sudah rebonding, anjay, lurus rambutnya, lurus. Tinggi dia time tu saya nampak sekitar, kalau saya baring saya agak-agak mungkin dari sebelah sini ya. Yang dia timbul tu saya tak tahu, saya rasa dia macam mana dia timbul tu. Dia timbul dari hujung, tapi dia turun begini gitu, dia turun begini. Yang saya nampak tu, saya tidak nampak dia punya bentuk muka tau sebelah sini. Kan kalau kita side profile kan sebelah sini kan boleh nampak begini kan, bentuk muka kita ni begini. Tapi tentu saya rasa kan tidak. Saya tengok tentu dia flat je begitu. Dia macam depan ni rambut, belakang ni rambut, jadi tutup semua rambut. Jadi rambut panjang di tengah begitu. Turun eskalator, saya tak tahu dia turun di mana. Sudah tu begitu lah. Saya bangun, saya tengok di penjuru katil tidak apa-apa. Saya buka, terus saya macam tengok telefon, saya tengok sekejap, saya berfikir, saya deciding, betul kan ada bunyi cicak. Saya deciding, saya tengah buat decision, mau lari kan masa mau tengok horor ni. Terus saya ambil phone saya keluar, saya berdiri, buka, pusing, ngam-ngam dia dari penjuru, orang ajar punya setan tu, dia dari penjuru, laju kan, serius nak tipu, laju, dia punya laju, tapi saya tak tahu, dia boleh panjat pula, tu, dia macam keluar dari penjuru tu, dia mau apa ni, dia macam mau sergap, faham tak, dia mau macam sap, dia macam sap, gitu. Terus, tapi sebelum yang time tu, saya rasa saya sempat berhenti, saya tengok begitu di penjuru, dia datang begitu, dia macam dia laju tau, dia punya laju, tapi tidak selaju saya tutup pintu tu, dia punya laju tu, kalau macam sekelip mata saya rasa dia sampai sudah gitu. Tentu saya tercekik sebuah begitu, terus saya ampas pintu kan, fupang, nasib bapak saya tidak tampar saya, nasib tidak bapak saya di rumah dan tu, memakai saja, sudah ampas, saya keluar tu saya lari ke sini, saya bernafas ini. Dan saya tidak mau tipu, kalau macam saya ada pernah encounter hantu dengan perasaan saya setakut-takutnya, itulah momen yang saya rasa paling kurang ajar, paling soy, paling babi, betul tu perasaannya. Sebab time yang time dia turun, okey, saya tidaklah terlalu terkejut sebab dia nampak memang lah takut, tapi dia tidak macam bikin terkejut tu. Dia macam yang kau nampakkan tu macam kau tengok begitu je, gitu. Yang macam kau tengok dia turun lah gitu. Time kau bangun gitu hilang. Terus time yang kurang ajar tu, dia macam tahu semua keluar. Dia macam yang saya tengah tengok gitu kan, saya tekan play, lepas tu saya sambung, saya tengah, dia macam video tengah play, tapi kau tengah berfikir benda lain gitu. Kau tidak pay attention dengan video tu. So saya tengah buat decision, saya ambil telefon saya buka sebenarnya selimut lah tu. Bukan mau buka katil, mau buka selimut. Lepas tu, kenapa ni? Sudah buka selimut. Lepas tu, saya berdiri pusing tu. Yang saya mau tutup tu yang momen paling kalau saya boleh maki tu nanti saya maki. Boleh dari di ujung dia datang dekat, kurang ajar betul. Gila, itulah momen yang saya rasa refleks saya paling laju. Gila.
sudah dia mau datang terus kau masih lagi buka pintu. Lebih kurang jarak kita. Lebih kurang saya pegang tutup pintu begini. Lebih kurang posisi saya begini mau tutup pintu. Dan penjuru sebelah sini. Saya tengok dia gitu. Saya gitulah tutup. Kalau mau cakap yang time saya mau tutup pintu tuh, yang dia mau datang tuh, macam mana bentuk dia? Itu saya rasa mata dia tidak mata. Saya coba ingat balik. So, cerita ni lebih kurang 2022 dalam anggaran 2021, dalam anggaran 2021 dengan 2022 lah, dari itu lama sudah. So 2021 2022 2023 saya pun lupa sudah, lebih kurang dalam anggaran gitu lah, tapi lama sudah. Kalau yang saya boleh ingat balik dan saya mau tutup, dia punya bentuk macam budak perempuan lah. Budak perempuan, rambut dia sudah ingat, muka dia putih ya, sebab lighting dalam bilik tu enggak begitu, tidak banyak cahaya. Satu-satunya cahaya di bilik tu adalah cahaya dari tingkap tu, lampu pun saya tutup. So yang tu dia punya muka putih, dia punya mata ni gelap mata dia, lebih kurang begini lah gelapnya. Saya tidak tahu ada berlubang atau apa, tapi yang saya ingat dia gelap. And saya nampak figure dia punya bentuk tu macam budak perempuan. Yang saya tidak suka ni, dia mau dekat tu laju. Itu yang saya tidak suka. Bila dia dekat laju, saya punya refleks makin laju. Jadi dia laju. Babi. So ya, teman-teman lagi cerita ya lah. Tadi biar saya punya cerita yang saya ceritakan, and saya rasa itu aja lah. Saya satu saja. Shalom. Thank you for watching this.